Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandrina Lesrianti dari kelas 1F. Pada video kali ini saya akan membahas awal mula terbentuknya kelompok Al-Shabab di Somalia dan penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh mereka. Al-Shabab dan penyerangan-penyerangan yang mereka lakukan tentu membuat mereka terkenal dengan sekelompok pemuda yang menyeramkan dan juga membuat semua orang di negara yang terkena penyerangan tersebut merasakan kepedihan serta ketakutan yang mendalam. Al-Shabab menjadi salah satu kelompok Al-Qaeda yang paling kuat dan sukses. Kelompok teroris ini terus-menerus memanfaatkan kapasitas negara yang sangat terbatas untuk melancarkan serangannya. Karena dengan pemerintahan yang belum memadai dan krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan, Al-Shabab dapat melakukan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Dengan kesempatan tadi, Al-Shabab melakukan penyerangan yang tidak memandang siapapun, mulai dari masyarakat biasa hingga pemerintah. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk menghancurkan FGS, yaitu Pemerintah Federal Somalia, untuk mendirikan Somalia Raya dan mengusir pasukan asing dari negara mereka, serta menyatukan seluruh etnis Somalia di Afrika Timur untuk tunduk di bawah pemerintahan Islam yang ketat. Awal mula Al-Shabab terbentuk adalah ketika warga Somalia bergabung dengan kelompok Mujahidin Afghanistan pada perang melawan Rusia di tahun 1980-an. Setelah itu, para pejuang negara Somalia pun kembali lalu mendirikan organisasi militan Salafi Al-Ittihad Al-Islami atau yang disebut dengan AIAI. Pada tahun 1999 sampai awal tahun 2000-an, Persatuan Pengadilan Islam (ICU) memperluas kendalinya untuk upaya reformasi negara Somalia. Meskipun pemerintah federal Somalia atau yang dikenal sebagai FGS telah dibentuk pada Oktober 2004, tetap saja Persatuan Pengadilan Islam (ICU) memperoleh kendali atas ibu kota Somalia yaitu Mogadishu pada Juni 2006. Namun atas permintaan pemerintah federal Somalia, ICU diusir dan Ethiopia mulai menginvasi pada bulan Desember. Invasi yang dilakukan oleh Ethiopia dan penduduk selama 2 tahun tersebut memicu kemarahan masyarakat Somalia dan muncullah pembentukan resmi Al-Shabab dengan pemberontakannya yang terus-menerus berlanjut. Al-Shabab mulai menguasai sebagian besar wilayah negara Somalia Selatan pada tahun 2006 hingga 2008. Dan mulai menambah pasukannya menjadi ribuan. Sebab hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk pasukan penjaga perdamaian regional Misi Uni Afrika di Somalia atau AMISOM pada tahun 2007 dengan tujuan melindungi TFG yang baru saja didirikan kembali di ibu kota Somalia yaitu Mogadishu. Datangnya pasukan asing yang mendorong Al-Shabab untuk memperluas operasinya di luar Somalia membuat Al-Shabab melakukan serangan asing pertamanya di Kampala, Uganda pada tanggal 11 Juni 2010 yang menewaskan 76 orang dalam serangan bom bunuh diri. Kejahatan pada kemanusiaan atau Crimes Against Humanity yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Shabab ini terus-menerus melakukan penyerangan sampai pada puncaknya yaitu tahun 2011 ketika mereka sudah menguasai sebagian besar ibu kota Mogadishu dan pelabuhan Kismayo. Namun, keberhasilan tersebut harus terhenti karena AMISOM dan TFG berhasil mengusir kelompok teroris ini untuk keluar dari ibu kota Mogadishu di bulan Agustus. Hal ini juga diikuti oleh operasi pengusiran yang dilakukan oleh Kismayo pada Oktober 2011. Tak hanya berhenti di situ, Al-Shabab mulai mengumumkan keberadaannya kembali dalam upaya menghidupkan pemberontakan yang akan mereka lancarkan. Salah satu pemberontakan, yaitu pada 2015, Al-Shabab kembali melakukan serangan yang sangat mengerikan setelah menyandera 700 mahasiswa dan mahasiswi selama 15 jam dengan korban jiwa sebanyak 148 orang di Garissa University College, Kenya. Dan juga serangan yang tak kalah menghebohkan yaitu serangan terhadap pangkalan militer di Kenya yang menampung banyak pasukan Amerika Serikat sehingga menewaskan 3 anggota militer Amerika Serikat.
Ketahanan dan kekuatan Al-Shabaab ini sebenarnya disebabkan oleh kelemahan efektivitas serangan balasan dari dukungan internasional dan juga kelemahan kapasitas pemerintah Somalia itu sendiri. Meskipun kelompok ini berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya telah direbut sekitar tahun 2011 dan 2015, pasukan negara dan pasukan internasional sangat berjuang keras untuk mempertahankan kendali di wilayah-wilayah yang terdampak, sehingga memungkinkan militan untuk kembali. Al-Shabaab juga dikenal sering memancing pasukan keamanan dengan cara meninggalkan pangkalannya, sehingga hal ini mengalihkan perhatian untuk mereka melancarkan serangan di pusat kota yang saat itu sedang kurang dilindungi. Ketidakmampuan pasukan keamanan dan kekuasaan pemerintah yang belum signifikan membuat korban jiwa yang terjadi karena pemberontakan dan penyerangan oleh Al-Shabaab ini lebih banyak. Juga Somalia yang merupakan negara berbasis Islam yang memang tidak aneh bila mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terjadi masih berkesinambungan dengan dunia Islam. Seperti kelompok Al-Shabaab yang ingin berjihad namun dengan cara kekerasan yang padahal tidak sejalan dengan apa yang Islam ajarkan. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.